Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai al-ijma', dan ijma' itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Adapun ijma' yang dianggap adalah ijma'nya al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan tanpa mensyaratkan harus masing-masing generasi habis masanya. Itu pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat. Walaupun sana ada pendapat yang lain yang mensyaratkan harus satu generasi itu habis masanya atau habis waktunya, habis keturunannya, barulah ijma' itu dianggap. Namun pendapat yang rajih tidak perlu menunggu dan bukan syaratnya harus masing-masing generasi habis masa dan keturunannya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mu'allifu asbahullah wa lam yajuz li ahli an yarji'u ila 'alasani falaysa yumna'u. Ini masih seputar pembahasan kemarin itu, apakah disyaratkan dianggapnya ijma' itu generasi itu harus habis terlebih dahulu masa generasinya 100 tahun harus habis dulu baru ijma'nya dianggap ataukah tidak? Nah, kemudian kalaulah seandainya tidak disyaratkan, maka enggak boleh tarajuk lagi. Nah, tapi kalau disyaratkan harus habis masa, selama belum habis masa generasi tersebut masih bisa tarajuk itu loh. Nah, paham maksudnya ya? Pendapat pertama, pendapat kedua. Tsumma qala rahimahullah wal yu'tabar 'alaihi qaulu man wulid wa sara mislahum faqihan mujtahid. Ini berkaitan masalah berdasarkan pendapat yang mensyaratkan harus masing-masing generasi habis masanya 100 tahun kurang lebihnya. Nah, maka apa? Maka nanti kalau lahir orang yang di masa-masa tersebut orangnya mujtahid dan faqih, itu bisa jadi dia mengubah dan mencocoki ijma'nya ataukah tidak gitu loh. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, yakni kadzalika aidan man wulida wa shara faqihan. Seperti itu pula orang yang dilahirkan kemudian dia besar menjadi orang faqih. Fahal tu'tabaru muwafaqatuhu aula. Sekarang kalau dia dilahirkan di masa-masa tersebut sudah ada ijma', apakah dianggap perbuatan dia mencocokinya ataukah enggak dianggap? Ala qaulain, ini berdasarkan 2 pendapat. Pendapat ini kembali ke pendapat kemarin. Pendapat kemarin sudah kita lewati, ada yang mensyaratkan masing-masing generasi harus apa? Habis waktunya dan keturunannya. Ada yang tidak mensyaratkan. Nah, kembali ke situ. Kalau anda paham itu bisa memahami ini. In qulna, jika kita katakan bingqiradil asr, jika kita katakan bingqiradil asr harus habis masa atau zaman tersebut, qulna la budda an yablugha wa yarshuda wa yahsul lahum ilmun. Kalau seandainya lahir seorang anak dan besar kemudian menjadi orang faqih dan juga menjadi orang yang berilmu, maka wajib untuk menyampaikan, dan wajib untuk membimbing dan mengarahkan agar dia mengetahui ilmunya. Ngam. Paham ya? Karena masih belum habis itu loh. Paham ya? Ini kan pendapat barakallahu fikum hafizakumullah. Pendapat yang mengatakan karena apa? Karena masih belum habis masanya, belum habis generasinya. Kita lihat. Wa in qulna bi adami dzalik, jika kita mengatakan enggak disyaratkan, jadi ijma' dianggap itu enggak disyaratkan harus habis masa atau zaman generasi tersebut. Qulna la syarta, jika kita katakan la syarta berarti bukan syaratnya. Wa ayyuma ashah, mana yang lebih sahih? Taqaddama anna ar-raji'a anna inqiradul 'asri laysa bisyartin. Sudah kita lewati bahwasanya yang rajih barakallahu fikum habisnya masa generasi tersebut bukanlah syarat. Jadi habis atau belum habis, kalau sudah terjadi ijma', maka yang lainnya harus ikut, enggak boleh menyelisihinya. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Perhatikan ya. Wa qala rahimahullah, berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa yahsul ijma'u bil aqwali min kulli ahlihi wa bil af'ali wa qawli ba'dil haythu baqihim fa'al wa bintisharin ma'a sukutihim hasal. Ini nanti ijma'. Itu ada ijma' yang bentuknya itu ucapan, ada ijma' yang bentuknya perbuatan, ada ijma' yang bentuknya barakallahu fikum sebagian ucapan, sebagian perbuatan, ada ijma' yang bentuknya sukuti.
ijma' sukuti itu ada sebuah perbuatan dilakukan, para ulama semua diam. Enggak ada yang komentari, enggak ada yang larang, enggak ada juga yang istilahnya apa? Mengatakan itu haram. Nah, akhirnya timbullah ijma' sepakat bahwasanya perbuatan itu boleh. Kenapa boleh? Karena buktinya kalau seandainya tidak boleh, misalnya mereka bicara gitu loh. Paham belum? Namanya ijma' sukuti namanya. Ijma' sukuti itu kesepakatan para ulama tapi bukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan, tapi dengan diamnya mereka. Diamnya mereka semuanya sepakat diam dari sebuah perbuatan. Nah, perbuatan itu berarti boleh gitu loh. Dalilnya mana ijma'? Ijma' apa? Ijma' sukuti. Lah kok bisa kalau seandainya enggak boleh mereka bicara gitu loh. Kalau seandainya haram misalnya mereka apa? Bicara. Tapi buktinya mereka enggak bicara, diam semuanya. Berarti menunjukkan perbuatan itu boleh. Ijma' sukuti namanya. Ijma' sukuti. Sakatanya sekutu, sukutan. Paham ya? Itu istilahnya. Sukuti itu karena diam. Semuanya diam. Kalau yang dengan akwal, dengan ucapan, ya udah semuanya sepakat ucapan ini halal. Semuanya ucapan ini halal, ini halal, ini halal. Ucapan semuanya, sepakat dengan ucapan. Itu berarti ijma' yang bentuknya ucapan. Ada ijma' yang bentuknya perbuatan. Jadi mereka enggak ada satu pun yang ucapan tapi berbuat melakukan perbuatan itu dengan sepakat. Semua para ulama melakukan perbuatan itu, tapi enggak ada yang mengucapkan. Enggak ada yang mengucapkan itu halal. Tapi melakukannya dengan perbuatan mereka melakukan ini diambil kesimpulan ijma' bentuknya ucapan. Bentuknya apa? Perbuatan. Paham? Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam. Na'am, dzakara al-mu'allif rahimahullah fi hadainil baitain ma yahsulu bihil ijma'. Al-mu'allif yaitu Al-Imam Al-Amriti menyebutkan di dalam dua pantun ini, perhatikan baik-baik. Na'am, sesuatu yang ijma' itu terwujudkan dengannya. Faqala yahsulul ijma' bil qaul min ahlihi. Terjadinya ijma' dengan sebuah ucapan dari na'am barakallahu fikum dari orang-orang yang melakukan ijma'. Wa kaifal ijma'u bil qaul? Bagaimana ijma' dengan ucapan itu? Yakni maksudnya adalah anna kullu ahlihi qalu hadza halal. Perhatikan bahwasanya masing-masing ahlul ijma', orang-orang yang menyatakan ijma' tadi, masing-masing mengatakan ini adalah halal. Ucapan bukan? Ucapan, semuanya mengucapkan. Semuanya. Nah, berarti ini ijma' yang diperoleh sebabnya dengan ucapan. Au hadza haram, atau ini adalah haram. Semuanya mengucapkan ini adalah haram. Ijma' bukan? Ijma' dengan ucapan tapi. Au hadza masyru'un, atau ini disyariatkan. Au hadza ghairu masyru', atau ini tidak disyariatkan. Wa hadza huwal awwal. Nah, inilah yang pertama, yaitu ijma' terjadi dengan ucapan yang pertama. Yang kedua, wasani, yang kedua mimma yahsulu bihil ijma'. Yang kedua, nah termasuk perkara yang ijma' itu terwujudkan dengannya al-af'al, perbuatan. Yang pertama ucapan, yang kedua apa? Perbuatan. Yakni idza ajma'a ulama'ul 'asri 'ala fi'lin minal af'al. Apabila ulama di zaman tersebut sepakat ijma' terhadap suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang ada, kana hada dalilan 'ala jawazih. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan diperbolehkan perbuatan tersebut ijma'. Paham ya? Karena mereka semuanya apa? Melakukan itu loh. Tapi enggak mengucapkan. Paham belum? Kalau yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Enggak mengucapkan tapi mereka berbuat. Li'annahum ajma'u 'alaih, karena mereka telah sepakat di atas perbuatan tersebut walaupun tidak mengucapkan. Paham insyaallah ya? Nah. Wasalis yang ketiga, perhatikan yang ketiga, mimma yahsulu bil ijma', sebuah ijma' terjadi, nam, al-aqwal wal af'al, dua-duanya. Al-aqwal wal af'al. Ucapan juga mereka ucapkan, perbuatan juga mereka lakukan. Berarti dua. Paham ya? Yang pertama ucapan saja, yang kedua perbuatan saja, yang ketiga ucapan dan perbuatan. Yakni takunu mukhtalithatan, maksudnya tercampur di situ. Nah, maksudnya apa? Ijma'nya terwujudkan dengan campuran. Campuran apa maksudnya? Terwujudkan dengan ucapan dan juga terwujudkan dengan perbuatan. Kita lihat aqwalan wa af'alan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, falau qala ba'dhum, kalau seandainya sebagian mereka berkata hadza halalun wa ba'dhum lam yaqulhu, sebagian mereka enggak mengatakan tapi mengamalkan. Jadi gini, misalkan di situ ada para ulama 100 orang. Yang 50 mengatakan ini halal. Yang 50 diam, enggak mengatakan halal tapi melakukan. Paham belum maksudnya?
Mereka mengucapkan itu halal tapi mereka prakteknya itu mengamalkan itu loh, mengamalkan yang dihalalkan tadi. Ya ijma' juga. Apa maksudnya? Kalau seandainya enggak mengakui, ya enggak usah ngamalkan gitu loh. Kita lihat di sini. Naam, lakinnahu ya'malu hadzal amal, tapi yang diam tadi itu, yang tidak mengucapkan tadi tapi mengamalkan. Fayakunu hadza ijma'an ala jawazi hadzal amal. Maka menjadilah ini adalah ijma', kesepakatan tentang diperbolehkannya perbuatan ini. Kenapa kalau diperbolehkan? Karena walaupun mereka enggak mengucapkan tapi mereka melakukan. Paham ya? Sebagian sudah mengucapkan. Fasarul ijma' yahsulu bi wahidin min umurin salasatin. Maka terjadilah ijma', nah itu dengan salah satu di antara 3 perkara. Imma biqaulil jami'. Perhatikan yang pertama ya. Ijma' yang pertama terjadi dengan ucapan seluruhnya. Seluruh para ulama mengucapkan ini halal dengan ucapan ini kan. Yang kedua, au bi fi'lil jami', yang kedua dengan apa? Perbuatan mereka semuanya. Mereka semuanya berbuat. Paham ya? Yang ketiga, au bi qaulil ba'd wa fi'lil ba'd. Atau dengan perbuatan sebagian para ulama atau dengan ucapan sebagian para ulama. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, di situ berarti sudah kita simpulkan ada 3 pembagian. Terjadinya ijma' ada 3 pembagian. Apa tadi? Pertama dengan apa? Ucapan, yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan ucapan dan perbuatan. Maksudnya, sebagian mengucapkan, sebagian berbuat. Mafhum? Yang sekarang ini namanya yang akan kita baca ijma' sukuti. Wa qala rahimahullah wa qauli ba'dil haitsu baqihim fa'al wa bintisharin ma'a sukutihim hasal. Ini yang pembagian barakallahu fikum yang selanjutnya, walaupun ini ujung-ujungnya tetap kembali yang ketiga itu. Yakni rahimahullah annal ijma'a fil umuri salasati as-sabiqati, bahwasanya ijma' yang terjadi pada 3 perkara yang sudah kita lewati, ingat-ingat ya, 3 perkara tadi, yahsulu bil intishar atau bil intishari wal ishtihar. Terjadinya itu dengan tersebarnya dan juga terkenalnya. Sudah terkenal, tersebar, masyhur gitu ya, seluruh dunia. Akhirnya apa? Terjadilah ijma' tersebut. Maksudnya terjadilah apa? 3 ijma' atau salah satu di antara 3 tadi itu. Fa idan tashara hadzal qaul, apabila ucapan ini tersebar kemana mana, washtahara annahu halal, dan sudah tersebar masyhur di kalangan orang itu halal, fahuwa ijma'. Maka itu ijma'. Paham ya? Maka itu adalah ijma'. Na'am barakallahu fikum. Walaupun di sini tidak disebutkan ijma' sukuti ya, namun ijma' sukuti itu sebagaimana kami katakan tadi, na'am barakallahu fikum, para ulama tidak mengucapkan, tidak pula melakukan, cuman diam dari sebuah perbuatan dilakukan oleh sebagian orang. Paham ya? Ini diamnya mereka ini menunjukkan perbuatan itu boleh gitu loh. Kenapa kok bisa disimpulkan? Karena kalau seandainya enggak boleh, misalnya mereka bicara enggak boleh. Paham maksudnya? Mereka enggak melakukan, enggak mengucapkan juga, cuman membiarkan perbuatan dilakukan. Berarti menunjukkan boleh gitu ya. Ijma' sukuti namanya. Nah, ijma' sukuti. Barakallahu fikum, seperti itu insyaallah taala. Yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.